Halo, nama saya Jakal Banturuan dari kelas 12 MIA 2. Saya bersekolah di SMA RK Bintang Timur Rantau Perapat. Guru pembimbing saya adalah Pak Sadar Manalu. Di sini saya akan mempresentasikan buku yaitu yang berjudul 18 Profesi Asik Zaman Now. Pengarangnya itu Ken Aroni, penerbitnya Transidea Publishing, tahun terbitnya pada tahun 2019. Jenis bukunya itu non-fiksi, tebalnya 170. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan pada buku tersebut, yaitu apa saja profesi asik di dalam buku ini. Yang kedua, apakah profesi ini dapat menjamin masa depan? Yang ketiga, apakah profesi ini dapat meraih keuntungan? Nah, di sini saya akan menjawab apa saja profesi asik di dalam buku ini. Yaitu yang pertama editor, yang kedua itu YouTuber, yang ketiga itu ilustrator, yang keempat itu blogger profesional, yang kelima itu chef, yang keenam itu petani modern, yang ketujuh itu fotografer, yang ke-8 penulis, yang ke-9 tour leaders, yang ke-10 itu barista, ke-11 makeup artist, ke-12 komika, yang 13 fashion designer, yang ke-14 atlet profesional, yang ke-15 gamer profesional, yang ke-16 endorsers, yang ke-17 entrepreneur, yang ke-18 motivator. Baru, apakah profesi ini dapat meraih keuntungan? Jawabannya iya, karena kebanyakan profesi ini menghasilkan keuntungan karena profesi ini sedang maraknya di dunia zaman now sekarang, karena profesi ini muncul karena adanya skill yang ada dalam diri sendiri. Contohnya yaitu YouTuber. Banyak orang yang sudah sukses dalam dunia YouTube seperti Reza Arab Octavian yang berhasil memperoleh pendapatan yang sangat besar. Konon katanya dia pernah mencapai 30 juta setiap bulannya. Apakah profesi ini dapat menjamin masa depan? Jawabannya ya, karena ketika kita sudah mendapat keuntungan, maka masa depan kita sudah terjamin karena kita sudah dapat menghasilkan pendapatan dari profesi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan salah satu dari profesi tersebut. Yang pertama itu editor. Secara sederhana dapat dipahami bahwa editor adalah orang yang pekerjaannya mencari dan memperbaiki naskah sebelum diterbitkan dalam bentuk buku atau artikel. Editor dapat bekerja di perusahaan penerbitan buku, majalah, surat kabar, atau media online. Bisa juga bekerja secara lepas rumah. Yang kedua itu YouTuber. Profesi ini memang menjanjikan. Banyak YouTuber yang berhasil meraup rupiah dari pekerjaan yang mereka jalani. Bahkan ada yang mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah dalam satu hari. Seperti Reza Arab Octavian adalah YouTuber kenamaan di Indonesia yang berhasil memperoleh pendapatan yang sangat besar. Dia dapat mencapai 30 juta setiap bulannya. Yang ketiga itu ilustrator. Apabila memiliki bakat menggambar, kita bisa terus mengembangkannya. Ketika kualitas gambar yang kita hasilkan sudah bagus, kita dapat bekerja sebagai ilustrator. Ilustrator adalah orang yang pekerjaannya membuat gambar untuk iklan, buku, majalah, kemasan suatu produk, kartu ucapan, surat kabar, blog, situs web, dan lain-lain. Yang keempat itu blogger profesional. Ada banyak cara seorang blogger mendapatkan penghasilan. Seorang blogger bisa mendapatkan uang dari orang atau perusahaan yang memasang iklan di blognya. Uang juga bisa didapatkan secara seorang blogger dengan membuat dan mengunggah tulisan berbayar pesanan pihak lain. Yang kelima, chef. Untuk menghasilkan makanan yang lezat dan disajikan dengan cara yang sangat menarik, dibutuhkan skill serta wawasan yang luas. Menciptakan resep, membeli bahan-bahan, menentukan takaran bahan, memasak hingga menyajikan makanan adalah tugas seorang chef. Seorang chef biasanya memiliki anak buah yang memiliki kemampuan masing-masing.
Yang keenam itu petani modern. Petani yang menggunakan teknologi modern dalam bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi modern dapat mencakup alat, cara, atau metode yang digunakan untuk mengolah atau memproses pertanian. Yang ketujuh, fotografer. Fotografer ialah orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subjek gambar dengan kamera maupun peralatan fotografi lainnya, dan umumnya memikirkan seni dan teknik untuk menghasilkan foto yang lebih bagus serta berusaha mengembangkan ilmunya. Banyak fotografer yang menggunakan kamera dan alatnya sebagai pekerjaan untuk mencari penghasilan, dan gambarnya akan dijual untuk sampul majalah, sampul kalender, artikel, dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu penulis. Orang yang melakukan pekerjaan menulis baik fiksi maupun non-fiksi. Karya-karya yang diciptakan oleh penulis biasanya mewakili ide, pikiran, dan perasaannya. Penulis juga harus bisa mengatur waktu dengan baik, membuat timeline berdasarkan jadwal yang ada, dan disiplin dalam menjalankannya. Salah satu cara untuk mengasah skill ini adalah dengan disiplin berlatih menulis secara rutin. Yang ke-9 yaitu tour leader. Orang yang ditugaskan untuk memimpin grup dalam perjalanan wisata selama beberapa hari dengan wisatawan atau tamu yang sama. Dalam aktivitasnya, profesi yang dikenal juga sebagai pramu wisata ini lebih banyak mengelola keperluan para wisatawan, seperti memberikan panduan umum dan bantuan terkait keperluan wisata. Yang ke-10, barista. Orang yang membuat dan menyajikan minuman kopi berbasis espresso di kedai kopi atau bar. Barista memiliki keahlian khusus dalam membuat minuman kopi, seperti mengidentifikasi jumlah, jenis, dan bahan kopi, memahami teknik penyaduan kopi, dan merawat mesin kopi. Barista juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, menjaga kebersihan area kerja, dan menyajikan makanan seperti kue dan cookies. Ke-11, makeup artist. Orang yang ahli mengaplikasikan bahan riasan untuk mengubah penampilan seseorang dengan tujuan kecantikan. Seorang MUA dituntut untuk menguasai berbagai teknis merias seperti contouring, shading, blending, dan sebagainya. 12, komika. Orang yang menghibur penonton, terutama dalam membuat mereka tertawa dengan cara melawak, yaitu suatu usaha untuk membuat orang lain tertawa atau sekedar membuat orang lain gembira. Caranya bermacam-macam, tergantung si pelawak, dan biasanya disesuaikan dengan kondisi orang yang akan dibuat tertawa. Cara yang paling umum adalah dengan mengucapkan lelucon dengan subjek lelucon orang lain atau diri sendiri. Cara lainnya adalah dengan tingkah laku yang dibuat-buat sehingga dapat terlihat lucu dan pantas ditertawakan di hadapan orang lain. 13, fashion designer. Seseorang yang ahli terampil dalam mendesain pakaian. Dalam menciptakan dan mengembangkan rangkaian busana, wajib hukumnya seorang fashion designer punya kreativitas yang tinggi. Selain itu, diperlukan juga kemampuan visualisasi. Yang ke-14, atlet profesional. Seseorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dan dari latihan fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atlet adalah olahragawan terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan atau kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. Dalam beberapa cabang olahraga tertentu, atlet harus mempunyai kemampuan fisik yang lebih tinggi dari rata-rata. Seringkali kata ini digunakan untuk merujuk secara spesifik kepada peserta atletik. Yang ke-15, gamer profesional. Individu yang bermain game sebagai karir, mereka biasanya menghasilkan uang melalui kombinasi dari hadiah turnamen, streaming langsung, sponsor, dan kontrak dengan tim e-sport. Gamer profesional menghasilkan banyak waktu untuk berlatih dan mengasah keterampilan mereka, serupa dengan atlet dalam olahraga tradisional. Ke-16, endorser. Bentuk dukungan atau rekomendasi dari seseorang atau pihak tertentu terhadap produk, jasa, atau orang lain. Endorsement biasanya dilakukan oleh selebriti atau tokoh terkenal dan seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau merek mereka. Yang ke-17, entrepreneur.
Orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mampu mengembangkan ide menjadi jalan sukses. Entrepreneur menggunakan sumber daya materi, pikiran, keahlian, dan waktu untuk menghasilkan produk yang berdaya jual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Entrepreneur juga menghasilkan risiko dan ketidakpastian dan bertujuan untuk mencapai laba dan pertumbuhan melalui identifikasi peluang dan kombinasi sumber daya yang diperlukan. Yang ke-18, motivator. Orang yang memiliki profesi ini untuk memberikan motivasi kepada orang lain, biasanya melalui seminar dan pelatihan. Motivator dapat mendorong orang lain untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Motivator dapat juga mendorong diri sendiri untuk terus belajar dan memperbaiki kesalahan. Motivator harus memiliki kreativitas tinggi untuk menemukan cara memotivasi yang unik. Selain itu, motivator harus konsisten dengan terus berlatih dan mempertinggi jam terbang. Nah, begitu penjelasan dari 18 profesi asik pada dunia zaman now. Nah, komentar dari presentasi ini yaitu, setelah membaca buku ini saya jadi tahu 18 profesi asik ini merupakan sebagian dari hobi setiap manusia. Sekian, terima kasih.